sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap ya teman-temanku dan sahabat pada hari ini dalam keadaan baik ya, tidak kekurangan satu hal apapun. Namun pada hari ini ya, saya sedang tidak baik-baik saja ya. Saya sedang mempunyai satu permasalahan ya. Hari ini saya akan berkonsultasi ya kepada seseorang. Nah, bagi teman-temanku ya dan sahabat yang ingin tahu masalah apa yang sedang saya hadapi ya, dan kepada siapa saya bercurhat atau berkonsultasi ya terkait dengan permasalahan saya di tempat saya beraktivitas. Nah, silahkan ikuti ya penuturan saya di video ini. Selamat menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni. Iya Bapak, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak, saya sehat ya hari ini. Terima kasih. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, saya dengar tadi Ibu mau cerita ke saya gitu. Iya Pak, saya itu ada perlu ke Bapak ya, mau konsultasi. Namun sebelum saya berlanjut ke situ ya Pak ya, diskusi, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Takutnya saya mengganggu waktu aktivitas Bapak begitu. Oh enggak Bu, sekarang saya lagi santai Bu. Iya. Ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Saya itu mau berdiskusi ya, lebih jauhnya saya itu mau ngobrol ya Pak ya, Ya Bu. tentang pembelajaran jarak jauh ya Pak ya. Saya punya masalah. Oh gitu ya Bu. Iya. Insya Allah Bu, saya siap kok mendengarkan cerita Ibu. Jadi kira-kira apa tujuan di akhir diskusi ini Bu, yang ingin Ibu capai atau Ibu harapkan gitu? Oh iya. Begini ya Pak ya. Saya menginginkan ya siswa-siswi saya ya, atau peserta didik saya ya, mempunyai semangat belajar yang tinggi ya, dan tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh secara aktif gitu. Oh gitu ya Bu. Terus ada lagi nggak Bu? Hendaknya iya Pak, jadi begini ya, siswa saya ya dalam proses belajar mengajar jarak jauh itu ya, belakangan ini ya banyak yang bolos ya, tidak mengikuti pembelajaran saya ya, ada yang tidak mengumpulkan tugas ya, ya ada aja Pak, sehari-harinya itu gitu ya, ada yang telat masuk belajarnya ya, gitu, Pak. Terus kira-kira kenapa ya bisa begitu itu anak-anak? Saya kurang tahu ya Pak ya secara persis, hanya saya konfirmasi ya ke orang tuanya ya dan ke teman-temannya, katanya mereka itu banyak bermain Pak ya. Nah saya juga heran, itu permasalahannya. Jadi anak itu seperti yang sudah sering belajar dengan jarak jauh itu. Oh gitu ya. Banyak bermain katanya. Ya, 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 ya. Ya. Nah selain itu ada nggak alasan lain Bu? Alasan lain dari saya atau murid? Oh dari murid ya. Nanti saya kan ini punya buku kompisit ya Pak ya. Apa ya? Ya begitulah ya Pak ya, alasannya kuota Pak, itu yang paling mendasar. Ya saya juga Pak ya punya anak sama ya, kayak tidak punya kuota, kemudian nggak punya aplikasi
aplikasi WA, mungkin HP-nya masih HP dahulu ya Pak ya, kan kalau yang sekarang itu harus yang Android ya Pak ya, itu katanya Pak. Oh, kalau masalah kuota itu sih sama ya Bu ya, semua juga ya. Pasti mengalami hal yang begituan ya, karena belajar jarak jauh itu kan harus selalu dengan kuota gitu ya. Terus kira-kira apa nih yang membuat siswa ibu jadi malas belajar dan juga merasa jenuh belajar di rumah Bu? Ya, begini ya Pak ya, pembelajaran jarak jauh itu kan sistemnya daring ya Pak ya. Nah, pembelajaran yang saya lakukan itu ya, saya membagikan buku tema ya, tematik pada siswa ya. Saya itu memberikan pembelajarannya melalui WA saja ya. Jadi siswa diberikan materi melalui aplikasi WhatsApp ya, dan mengumpulkan tugasnya juga lewat WA saja Pak ya. Ya baru sampai situ sih upaya saya ya dalam pemberian ini PBM ya dengan daring itu hanya tertentu. Oh iya. Lalu bagaimana respon siswanya Bu? Dan banyak gak sih yang membuahkan tugas atau mengikuti pembelajaran? Iya Pak, pada awal-awalnya ya mungkin karena baru ya pembelajaran dengan cara online atau daring, mereka itu antusias sekali di awal-awalnya itu ya. Istilahnya responnya baik ya, terus ada interaktif gitu ya. Misalnya saya memberikan tugas, mereka menyambut, konfirmasi ada dari orang tuanya, tugas-tugas masuk ya ke saya ya. Semakin kesini gimana? Nah itu Pak kendalanya sedih sekali ya saya, jadi ada saja alasannya, jadi tugas-tugas banyak yang tidak masuk ya. Oh, jadi mungkin anak-anaknya sudah semakin jenuh ya Bu ya, belajar jarak jauh atau belajar dari rumah itu ya Bu ya? Iya Pak, tepat sekali ya. Anak-anak sudah mulai jenuh dan bosan dengan sistem pembelajaran daring itu. Iya Bu. Tapi selain itu kira-kira ada nggak alasan lain gitu Bu ya yang membuat siswa ini nggak mau ikut pembelajaran, ataupun misalkan membuat siswa udah betul-betul malas atau jenuh belajar gitu? Iya Pak, jadi siswa itu merasa jenuh katanya ya belajar di rumah itu. Alasan utamanya ya yang disampaikan ke saya itu katanya ya susah dan sulit memahaminya katanya ya. Orang tuanya juga banyak yang bilang bahwa anak-anaknya itu lebih susah Pak kalau disuruh belajar oleh orang tua itu ya. Terus hanya menurutnya kepada kata dan ibu guru saja. Jadi mungkin beda ya Pak ya, kalau belajar di sekolah itu secara tatap muka lebih baik. Lebih baik. Iya, sangat baik. Oh iya. Tapi sekarang kan mulai PTM nih Bu ya, PTM terbatas gitu ya. Biarpun belajarnya itu di sesi gitu ya, di sesi karena kan masih terbatas ya di sesi gitu, jadi nggak full kan tiap hari gitu ya. Tidak apa-apa ya, saya sangat menyambut dengan antusias ya, karena walaupun terbatas begitu ya, hal itu ya maksud saya ya, pembelajaran dengan tatap muka walaupun terbatas bisa memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang luar biasa terhadap semangat atau antusiasme belajar siswa ya. Iya betul sih Bu. Saya sangat mengharapkan itu Bapak. Ya betul Bu. Tapi kan PTM terbatas ini kan anak-anak tetap ya Bu ya, hanya 2 hari nih ya dalam seminggu. Nah itu pun dengan waktu yang terbatas gitu ya, hanya maksimal 2,5 jam gitu kan setiap pembelajarannya. Nah berarti tetap kan Bu ya, pembelajaran yang lebih banyak itu masih tetap kita jarak jauh ya, atau daring melalui WA group kan ya Bu ya. Sebetulnya Bapak ya, hal itu sangat membantu ya, karena bukan menurut saya ya,
tapi menurut beberapa pihak ya, menurut orang tua muridnya sendiri gitu ya, dapat sangat memberikan motivasi yang besar kepada siswa saya ya, jadi meningkatkan semangat dalam belajar. Tidak apa-apa Pak, terbatas juga. Terima kasih. Iya betul sih Bu ya. Jadi kalau saya simpulkan nih ya Bu ya, dari permasalahan pembelajaran daring ini yang ada di kelas Ibu itu, jadi banyak juga ya ternyata ya, di antaranya itu terkendala masalah kuota, ada juga yang sudah susah diatur oleh orang tua untuk disuruh belajar ya. Dan secara umumnya ini anak-anak sudah mulai bosan dan jenuh ya Bu ya, pembelajaran secara jarak jauh atau secara daring itu ya Bu. Ya, lebih tepat seperti itu Bapak Gunawan. Aduh, saya sangat mendukung untuk tatap muka, itu katanya membosankan Ibu. Jadi bosan dan jenuh. Nah, kalau begitu kan Ibu sudah tahu nih ya permasalahannya. Jadi kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Iya. Walaupun ya ini Pak ya, pembelajaran dengan tatap muka belum kita pastikan ya kapan akan secara permanen ya Pak ya. Tapi saya ya sebagai pendidik dan sebagai orang tua di sekolah ya, tidak pernah henti-hentinya ya Pak ya. Tetap mengingatkan terus mengingatkan untuk belajar dan mematuhi semua tata tertib ya, diantaranya mengumpulkan tugas Pak ya, karena tugas itu adalah absensi. Oh. Ya. Terus bagaimana tanggapan dan dari siswa dan orang tua responnya mengenai pembelajaran dan ya seperti yang sudah Ibu lakukan tadi ya, tanggapannya gimana? Pada awalnya ya responnya minim ya, sangat rendah responnya, tapi ya saya tetap saja Pak bersemangat, menyemangati saja terus. Tidak pernah bosan saya untuk tetap mengingatkan terus. Ya, sepertinya anak-anak harus terus diberi motivasi ya Bu ya, supaya semangat lagi dalam belajarnya ya. Jadi Ibu yang harus Ibu lakukan itu tetap selalu memberikan sebuah motivasi supaya anak itu tetap belajar ya. Ya Pak, saya untuk saat ini ya Pak ya, tetap memberikan pembelajaran masih dengan media WhatsApp ya, tapi saya akan berusaha memberikan teknik atau metode yang menarik pada anak. Akan mencoba supaya materi yang disampaikan itu ya bisa menarik atau menarik minat mereka. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk membuat motivasi pada pembelajaran permasalahan ini Bu, agar anak-anak lebih semangat gitu Bu ya dalam belajarnya? Mungkin saya harus mencoba media pembelajaran ya yang lebih menarik lagi kira-kira ya Pak ya. Sekarang kan saya hanya melakukan pembelajaran daring hanya lewat WA saja ya, itu pun materi yang paling hanya dipotongkan saja Pak. Nah, atau saya ketik-ketik di WA ya tugasnya itu. Mungkin sekarang saya harus mencoba menggunakan video atau gambar-gambar yang lain, media yang lain itu mungkin. Nah itu menurut saya itu udah bagus Bu. Nah biasanya anak-anak kan suka lah dengan video kan, atau dengan animasi seperti itu ya. Nah selain itu kira-kira ada lagi nggak yang lain yang bisa Ibu lakukan gitu, yang sudah Ibu lakukan? Mungkin ya yang terpenting menurut saya adalah komunikasi dulu sama orang tua ya, untuk memastikan keluhannya. Ya, lalu bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk hal itu? Untuk melakukan tindakan untuk komunikasi atau apa itu? Iya. Mungkin saya akan membuat jadwal ya Pak ya, istilahnya itu ya home visit ya pada orang tua anak-anak yang
adanya malas ya, karena anak itu kan tidak semuanya malas ya Pak ya. Akan terus memantau siswa yang jarang mengumpulkan tugas itu ya, diantaranya dengan alasan kuota dan lain-lainnya. Bagus sekali tuh Bu, itu rencana yang bagus, saya setuju Bu ya, dan sangat mendukung ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak Guru atas waktu yang diluangkan ya kepada saya. Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya ya. Sekarang jadi dapat pencerahan ya saya dari Bapak, hati saya sangat lega ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai jadwal kegiatan itu Bu? Insya Allah ya Pak ya, menurut saya istilahnya itu lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Saya akan mulai menyusun ya jadwal itu besok ya Pak ya, besok. Nah, sekarang kan Ibu sudah tahu nih, Iya. ya, sudah menemukan solusinya dari permasalahan ini. Kira-kira sekarang bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Baik ya Pak. Yang pertama saya akan melakukan pembelajaran daring yang lebih menarik ya, seperti membuat video-video pembelajaran ya, atau media dengan konten-konten yang lain ya. Saya akan memvisit ya ke siswa untuk komunikasi dengan orang tuanya ya, yang mengatakan alasan atau kendala kuota ya Pak. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas ya, saya akan memanfaatkannya dengan lebih memberikan motivasi dan pendekatan lebih dekat lagi ya, agar anak-anak semakin bersemangat belajar. Wah, bagus itu Bu ya, bagus sekali itu. Iya, terima semoga kasih. berhasil ya Bu ya. Insya Allah, terima kasih ya Pak Gunawan ya. Ya, sama-sama Bu. Oke lah, kalau begitu saya rasa Ibu kan apa yang tadi permasalahan itu kan udah cuma kapan, dan juga Ibu akan sudah menemukan sebuah solusinya ya yang Ibu temukan sendiri. Saya doakan mudah-mudahan semua ini berhasil ya Bu ya. Amin. Oke, Pak Bu. Gun, terima kasih waktunya ya. Insya Allah saya akan berupaya lebih baik lagi ke depannya. Terima Ya, kasih siap, atas sama-sama waktunya ya. ya. Terima kasih. Kebetulan saya masih ada pekerjaan lagi ya. Oh iya iya, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Teman-temanku dan sahabat, sekian ya saya dalam bercerita. Semoga ya apa yang disampaikan oleh saya ya, dan apa yang diamanatkan atau disampaikan oleh teman saya ya ketika memberikan satu solusi ya, dapat memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Semoga teman-temanku dan sahabat yang menyimak video saya bisa mengambil sisi positif dan manfaatnya ya. Sampai bertemu. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.